بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita lanjutkan pembacaan riwayat Husain bin Abdurrahman ketika beliau duduk bersama Sa'id bin Jubair rahimahumallahu ta'ala, bahwa Sa'id bin Jubair memberikan pujian kepada Husain tatkala beliau mengamalkan suatu amalan dengan hujjah, dan beliau mengamalkan berdasarkan athar yang sampai kepada beliau, di mana beliau mengatakan qad ahsana man intaha ila ma sami'a, telah baik orang yang kemudian dia berhenti dan dia mengamalkan berdasarkan apa yang telah dia dengarkan dari ilmu, dari athar yang datang dari sahabat ridwanullahi alaihim wa radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in. Namun beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, walakin haddatsana Ibnu Abbas, akan tetapi telah memberitakan kepada kami Ibnu Abbas, yaitu Abdullah Ibnu Abbas ibn Abdul Muttalib, عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa beliau bersabda, uridat alayya al-umam, telah diperlihatkan kepadaku umat-umat, yakni masing-masing dari umat-umat para nabi dan rasul. Dan wallahu a'lam bishawab, kapan kejadian diperlihatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, tidak ada riwayat yang tegas yang menjelaskan ketika diperlihatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang umat-umat tersebut. Apakah itu beliau alami ketika beliau melakukan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj, ataukah beliau diperlihatkan tatkala beliau dalam keadaan tidur, yakni di dalam mimpi, dan mimpi para nabi adalah wahyu. Uridat alayya al-umam, telah diperlihatkan kepadaku umat-umat dari kaumnya para nabi dan rasul. Fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu, maka aku pun melihat ada seorang nabi, bersamanya dari para pengikutnya adalah ar-rahtu. Di dalam riwayat yang lain ar-ruhaitu, yaitu sekelompok orang yang mengikutinya. Ada yang mengatakan 3 hingga 9, ada yang mengatakan 3 hingga 10, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Nah, yang jelas yang dimaksud dengan ar-rahat adalah sekelompok orang yang mengikuti nabi tersebut. Wa nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani, dan aku pun melihat seorang nabi dan bersamanya dari para pengikutnya 1 orang dan 2 orang. Wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahad,
Dan aku melihat seorang nabi tidak ada yang mengikutinya satupun. Tidak ada yang bersamanya seorang pun. Lihat bagaimana keadaan para nabi dan rasul terdahulu. Dan hasil dari dakwah mereka. Yang ini menunjukkan bahwa sesungguhnya hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seorang pun dari kalangan manusia mampu memberikan taufik pada seorang. Akan tetapi siapa yang dikehendaki oleh Allah, siapa yang diberikan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah yang mendapatkan keberuntungan. Namun siapa yang disesatkan oleh Allah azza wa jal, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Dan para nabi wal rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalah ini. Sebagaimana Rasul diperintahkan untuk menyampaikan, demikian pula para nabi. Mereka diperintahkan untuk menyampaikan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pun diikuti oleh sebagian dari kalangan kaumnya. Bahkan ada di antara mereka yang tidak satupun dari para kaumnya tersebut yang ingin mengikutinya. Di sini menunjukkan dalil bahwa jangan kita menganggap dan jangan kita menjadikan ukuran kebenaran dengan banyaknya pengikut, dengan banyaknya jumlah. Semakin banyak yang mengikuti berarti menunjukkan benarnya apa yang dia bawa. Bukan itu yang menjadi patokan kebenaran, yang menjadi ukuran kebenaran. Bahkan jumlah mayoritas dan banyaknya orang yang mengikuti, Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyebutkan dan menyifatkannya dengan sifat salbiyah, sifat yang negatif, sifat kesesatan dan penyimpangan. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian menaati, mengikuti mayoritas orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Alangkah banyaknya sikap mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang menyekutukan Allah. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang yang kembali kepadanya, menyebutkan orang-orang yang beribadah kepadanya, selalu disebutkan dengan jumlah minoritas, dengan jumlah sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sungguh sangat sedikit dari hamba-hambaku yang ingin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ikhwani fiddin azakumullah, jangan kita merasa berkecil hati dengan sedikitnya yang mengikuti al-haq. Dan jangan pula kita tertipu dan merasa berbangga dengan banyaknya yang mengikuti al-batil. Lalu kemudian kita menganggap yang batil itu hak, sedangkan yang hak itu dianggap sebagai suatu kebatilan. Al-ibra bil kitabi was sunnah. Barang siapa yang berada di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpijak dengan pijakan para ulama salaf, maka dialah yang berada di atas kebenaran, sedikit atau banyaknya yang mengikuti mereka. Demikian pula sebaliknya, orang-orang yang menyimpang dari al-haq, orang-orang yang menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka mereka berada di atas kebatilan dan penyimpangan dan kesesatan. Apakah yang mengikutinya itu sedikit atau banyak? Nah, mestinya demikian. Sehingga seorang nabi yang mereka berdakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala
yang mengikuti mereka hanya demikian sedikit segelintir dari manusia. Idrufi ali sawadun azim, kemudian diperlihatkan kepadaku kelompok yang jumlahnya banyak. Ya. Dilihat dari jauh, jumlahnya banyak. Fadhanantu annahum ummati, maka aku pun menyangka bahwa mereka itu adalah umatku, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqila li, maka dikatakanlah kepada mereka, hadza Musa wa qaumu, ini adalah Musa bersama dengan kaumnya. Jumlah yang banyak itu adalah Musa dan kaumnya. Fa nazartu fa idza sawadun azim, lalu kemudian aku melihat ke tempat yang lain. Lalu kemudian aku melihat ke tempat yang lain. Fa idza sawadun azim, maka ternyata ada pula kelompok yang lebih banyak lagi. Ya. Yang lebih banyak dari kelompok sebelumnya. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW dikatakan pada beliau, undur ilal ufuk, engkau melihatlah ke daerah ufuk sana. Maka tatkala Rasulullah SAW melihat, maka mereka dalam jumlah yang besar, lebih banyak dari yang sebelumnya. Di sini menunjukkan bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan keselamatan itu lebih banyak dari jumlah pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Sehingga pada waktu Al-Isra wal Mi'raj, ketika beliau dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, sempat melewati Musa alaihissalam, maka Musa alaihissalam sempat menangis. Ya, karena sedih. Naam, di mana beliau mengetahui bahwa ada Rasul setelah beliau yang jumlah umatnya itu lebih banyak dari jumlah umatnya alaihissalam. Faqila li, maka dikatakanlah kepadaku, hadhihi ummatuk, ini adalah umatmu. Mereka ini adalah orang-orang yang mengikutimu. Orang-orang yang berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahum 70,000. Dan bersama mereka ada 70,000 orang. Yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin, yang mereka masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, tidak dihitung lagi amalannya dan tidak pula disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan. Dan di sini menunjukkan bahwa hisab pada hari kiamat itu ada. Sebagaimana azab dan siksaan bagi orang-orang yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala juga sabit. Namun di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka ada yang mendapatkan keutamaan bebas dari hisab. Tidak dihitung lagi amalannya. Dan mereka mendapatkan kemenangan mutlak. Kalau tidak dihisab, ya tentunya tidak diazab, tidak pula disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, tidak dihisabnya mereka disebabkan karena Allah Azza wa Jalla memaafkan mereka dari kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka mendapatkan jaminan syurga. Berbeda dengan orang-orang kafir, tidak dihisabnya orang-orang kafir bukan disebabkan karena mereka mendapatkan kemenangan, akan tetapi mereka
mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian beliau pun berdiri. Setelah beliau menyebutkan hadis ini di hadapan para sahabatnya, lalu beliau pun masuk ke dalam rumah beliau. Fakhadhan nasu fi ulaik, maka manusia yakni para sahabat pun membicarakan tentang mereka itu. Siapa mereka itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Siapa mereka itu? Nah, maka mereka khawt, yakni mereka berbincang tentang orang-orang yang mendapatkan keutamaan itu. Ini menunjukkan bolehnya seorang berdialog, ya, membahas selama tidak takalluf, tidak berlebihan, keinginan untuk mengambil faedah dan untuk menjelaskan al-haq, yang demikian ini boleh. Bahkan itu kebiasaan para ulama salaf. Nah, dan kita melihat banyak di dalam riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amalan para ulama salaf, munadharah, mubahadah yang terjadi di antara mereka dalam rangka untuk menambah ilmu, mengingatkan yang terlupakan. Nah, ini juga sama seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutarakan satu pertanyaan kepada para sahabat. Inna minasy syajari la syajaratan la yasqutu waraquha wa inna mathalul muslim. Sesungguhnya di antara pohon-pohon ada satu pohon yang tidak jatuh daunnya, dan itu permisalannya seperti seorang muslim. Fahadithuni mahi, kabarkan padaku apa itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung berikan jawaban. Para sahabat berusaha untuk memikirkan yang mana itu. Nah, dan di sini juga menunjukkan husnu ta'limir Rasul. Baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan pelajaran, di dalam memberikan ilmu kepada para sahabat, agar kemudian tatkala mereka diberikan pertanyaan seperti itu, mereka mengolah pikiran mereka. Mereka berusaha untuk mengetahui yang mana itu. Ya, sehingga terkadang yang demikian ini lebih menyebabkan seorang itu menghafal suatu ilmu. Nah, dengan bertanya tidak langsung dijawab, dibiarkan sahabat itu memikirkan. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Lalu kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allah wa Rasulullah alam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan padanya, sehingga orang yang mendengarkan itu betul-betul menyimak dan mendengarkannya dengan seksama apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dhum, maka berkatalah sebahagian mereka, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan-jangan ataukah mungkin mereka itu orang-orang yang dilahirkan di dalam Islam, falam yusyriku billahi syai'an, dan mereka tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah sedikit pun. Ya, wa dzakaru asya, dan mereka menyebutkan yang lain. Yani berusaha untuk menebak apa yang dimaksud dan siapa mereka mendapatkan keutamaan itu. Mungkin mereka orang-orang yang dilahirkan di dalam Islam, lalu mereka tidak menyekutukan Allah. Yang lain juga berusaha untuk istikhrajul fawaid, mengeluarkan faidah. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar menuju mereka. Fa akhbaruh, lalu para sahabat mengabarkan pada beliau bahwa mereka sedang membicarakan siapa orang-orang yang mendapatkan keutamaan ini. Nah, siapakah mereka?
Dan yang menjadi hujjah adalah kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau pun menjelaskan dengan sabdanya, humul ladzina la yastarqun. Mereka itu, yaitu orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tidak pula diazab. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ya. Tidak minta diruqyah. Bukan mereka itu orang-orang yang meruqyah, bukan. Tapi yang tidak minta diruqyah. Nah. Berbeda antara istirqa dengan irtiqa. Kalau istirqa memang dia minta untuk dirinya diruqyah. Dia misalnya dalam keadaan sakit, lalu dia mendatangi seorang, tolong, saya minta bantuan kepadamu agar engkau meruqyah aku. Begitu. Ini namanya istirqa, minta diruqyah. Nah, sedangkan meruqyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diruqyah dan beliau meruqyah. Dan beliau menjelaskan pada para sahabat, man istata'a minkum ayyanfa'a li akhihi falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat pada saudaranya, maka hendaklah dia melakukannya. Dalam riwayat Al-Imam Muslim. Berarti mereka yang mendapatkan keutamaan adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Bukan orang-orang yang meruqyah. Ataukah orang-orang yang diruqyah. Karena ruqyah itu sendiri pada asalnya boleh. Naam, dan tidak menghilangkan at-tawakkul. Tapi yang menghilangkan keutamaan adalah orang yang minta diruqyah. Ini yang sahih lafaz yang terdapat di dalam Bukhari dan Muslim. Ada dengan lafaz yang lain yang terdapat di dalam Sunan Sa'id ibn Mansur. Dengan lafaz la yarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah. Namun lafaz ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa lafaz ini syadz. Kekeliruan yang terjadi dari seorang perawi. Dan bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meruqyah dan beliau juga diruqyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa ruqyah itu selama tidak mengandung kesyirikan. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Demikian pula Jibril pernah meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pula pernah meruqyah para sahabatnya. Dalam kisah tersihirnya Nabi, yang meruqyah adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Dan di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah para sahabat. Nah, di sini menunjukkan terjadinya perbedaan antara meruqyah dan minta diruqyah. Yang tidak termasuk orang-orang mendapatkan keutamaan kalau dia minta untuk diruqyah. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkan kepada Atha
Kata beliau, maukah aku kabarkan padamu tentang wanita itu? Sambil beliau mengisyaratkan ada seorang wanita hitam. Lalu kata Atha, iya. Siapakah dia? Kata Abdullah bin Abbas, dia adalah seorang wanita dari penduduk surga. Dan dia dalam keadaan dia memiliki penyakit kemasukan. Siapa lagi yang giginya kelihatan? Naam. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan aku. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu mau, aku doakan lalu Allah menyembuhkan kamu. Tapi kalau kamu mau, bersabar, ya, dan kamu mendapatkan jaminan surga. Bersabar dengan apa yang kamu miliki dari penyakitmu, dan kamu mendapatkan jaminan surga. Mendengarkan itu, kata wanita ini, asbir, kalau begitu aku bersabar. Nah, ya, di sini menunjukkan keutamaan orang-orang yang tidak meminta dirinya untuk diruqyah. Tapi kalau ada seorang yang meruqyah dia, tidak jadi masalah tanpa minta, begitu. Nah, wala yaktawun, dan mereka pula tidak mengkei. Kalau di sini lafadznya lebih umum, menyembuhkan atau pengobatan dengan cara kei, menggunakan besi panas, ya. Wallahu alam gimana cara pengobatan ini. Dan ini diamalkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang dokter kepada Ubay bin Ka'ab, lalu beliau dikai. Naam. Dan pernah pula di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang dikai karena terkena penyakit TBC. Nah, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Namun di dalam riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci pengobatan dengan cara kai. Di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan asy-syifa'u fi thalathin. Obat itu ada pada 3 hal. Syurbatu asal, minum madu, wa syartatu mihjam, dan dengan hijamah berbekam. Itu juga pengobatan. Wa kayyatu nalin, dan pengobatan dengan cara kay, siang dipanaskan. Wa ana anha ummati anil kay, dan aku melarang umatku dari al kay. Dalam riwayat yang lain, wa ma uhibbu an aktawi, aku tidak senang untuk dikay. Di dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang al-kay ini, para ulama menjelaskan bahwa ada hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya. Ada hadis-hadis yang menunjukkan pelarangan. Ada pula hadis-hadis yang menunjukkan tidak disenanginya. Ada pula hadis-hadis yang menunjukkan pujian bagi orang yang meninggalkan kay itu. Dan seluruhnya tidak saling bertentangan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Orang-orang yang termasuk dalam 70.000 orang ini, mereka tidak melakukan pengobatan dengan cara kay.
Wala yatatayyarun, dan mereka tidak mengadu nasib dengan burung dan yang semisalnya. Tidak tatayyur. Ya. Nah, tidak menetapkan nasib, tidak mengadu nasib dengan burung ataukah bunyi-bunyian ataukah tanda-tanda tertentu. Nah, ya, kalau matanya bergerak-gerak, oh ini berarti ada bahaya besar. Nah, kalau mau pergi, dilihat dulu keadaannya. Nah, dengarkan bunyi burung, nah ini jangan-jangan akan terjadi demikian dan demikian. Dan ini sunnatul jahiliyah. Nah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwa orang-orang yang meninggalkan tatayyur, orang-orang yang tidak melakukan pengobatan dengan cara kiai, dan orang-orang yang tidak istirqa, minta untuk diruqyah, ini menunjukkan kesempurnaan tawakalnya seorang pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga mereka yang mendapatkan jaminan masuk surga tanpa hisab dan tidak pula diazab, mereka memiliki sifat-sifat ini. Nah, faqama Ukasyah bin Muhsan, maka berdirilah Ukasyah bin Muhsan. Nah, ya, atau Ukasyah bin Mihsan, termasuk di antara as-sabiqun al-awwalun, dan termasuk orang yang berhijrah menyaksikan peperangan, perang Badar, Naam, dan perang-perang yang berikutnya. Hadis ini merupakan keutamaan bagi beliau radhiyallahu taala anhu. Termasuk orang yang mendapatkan jaminan surga. Faqala, maka beliau pun mengatakan, ud'ullah ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar kemudian Allah memasukkan dan menjadikan aku di antara mereka. Qala anta minhum. Kata Rasulullah, engkau termasuk dari mereka. Keutamaan. Menunjukkan bahwa Ukasyah bin Muhsan pasti masuk dalam surga. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian bangkit lagi seorang laki-laki yang lain. Tidak perlu diketahui dan dicari siapa namanya. Faqala, lalu kemudian dia berkata pula, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Doakan aku kepada Allah agar Allah menjadikan aku dari mereka. Faqala sabaqaka biha Ukasyah. Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan hadis ini, yaitu keadaan dia tidak sama seperti keadaannya Ukasyah. Ya, keutamaan-keutamaan yang ada pada Ukasyah bin Mihsan tidak seperti yang ada pada orang yang tadinya berdiri itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak memberikan dan tidak menyebutkan keutamaan itu ada pada orang yang kedua itu. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Nah, tafaddalu hafizakumullah.